teman-teman, ketemu lagi di channel Hamka Story 23. Kali ini saya mengundang bukan legenda, bukan mantan pemain, bahkan bukan pemain, tapi dia salah satu juga yang membuat persepakbolaan bisa berjalan, yaitu agen pemain. Nah, siapa lagi kalau bukan agen top yang baru mendapatkan lisensi resmi dari FIFA. Dia adalah, panggilannya Agi sih. Gimana kabar, Gi? Baik, Bang. Alhamdulillah, sehat. Apakah pemain lokal yang ada di Agi ini merasa tersaingin enggak? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya. Ya, sama soalnya sama tahun lalu. Jadi yang Agi bilang tadi, 8 asing, 6 main, 2 cadangan, penggantinya juga harus asing sama-sama kan. Okay. Masuk di SP semua 8. Oke. Nah, tuh teman-teman netizen yang belum tahu regulasinya, ini sudah dijelaskan detail sama agen pemain. Nah, untuk pemain-pemain lokal ya kan, adik-adik jangan patah semangat karena peluang masih banyak, ya kan? Benar. Nah, keuntungan jadi agen itu khususnya di Indonesia apa gitu keuntungan? Keuntungan apa banyak sih? Keuntungan itu kan bisa kita ngomongin dari finansial. Betul. Dari apa? Koneksi, pengalaman. Semuanya ada. Nah, dari situnya kan bukan dari segi materi, bukan dari apa, tapi masuk ke dunia agensi ini, Agi kan bukan pemain bola kan. Bukan. Nah, Agi merasa bahwa saya juga ini terjun di dunia sepak bola. Apa perasaan Agi bahwa saya juga pelaku dalam dunia sepak bola? Gak nyangka sih tadinya, seneng tapi gak nyangka karena kalau nggak jadi agen nggak mungkin saya ngobrol sama Bang Hamka sekarang kan. Contohnya gitulah. Hanya bisa lihat di TV ya. Iya. Sombong dikit guys. Iya, nggak pernah nyangka. Terus basicnya bukan bola juga, masuknya juga susah. Kalau udah masuk juga udah dapat pengalaman semua, kenal semua. Ya udah kita ambil ilmunya. Yang paling penting sih itu sih koneksinya. Koneksinya ya, bukan hanya orang bola saja yang kita kenal ya, orang di luar bola karena juga kan, bisa berbisnis. Benar kan, karena kan kita nggak selamanya di bola. Betul. Di luar kalau masih misal sama abang punya usaha lain kan bisa, kan contoh gitulah. Betul. Nah, kalau kekurangannya kalau menjadi agensi di Indonesia, ya mungkin menurut saya ini ya, regulasi tiap tahun kadang-kadang berubah-berubah. Terus kadang-kadang ditentuinnya mepet-mepet. Ya saya tahu lah faktornya ada. Tapi kan itu jadi klub ini, di pihak klub tuh mau mendesain sesuatu, memutuskan sesuatu kan jadi nanti-nanti. Ya, gitu. tunggu regulasinya ini. Kedelay. Pemain-pemain juga nunggu gimana nih kok belum ada info gitu buat saya. Ya klub juga nunggu regulasi karena hampir tiap tahun berubah. Ya itu yang jadi permasalahan. Tapi insya Allah habis ini sepertinya PSSI sudah memikirkan jauh-jauh hari soal kompetisi dan juga jadwal timnas kan. Katanya 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan itu salah satu kemajuan sepak bola kita ya kan. Nah, ada juga nggak yang sering bermasalah lah ya kan. Kadang kan kita bukan dari Agi saja kan, banyak pemain-pemain asing yang diageni siapa melapor ke FIFA masalah gaji. Itu memang masih ada seperti itu. Masih sih. Masih itu normal sih kayak gitu. Kayak sebenarnya bukan masalah telat. Ada yang telat gaji mungkin dilapor FIFA mungkin ada. Tapi kebanyakan itu diputus kontrak. Diputus kontrak. Diterminate gitu. Klub itu tidak membayar penuh. Harusnya bayar penuh. Harusnya secara FIFA kan memang dibayar penuh. Cuman mungkin nego belum deal atau gimana, atau kelupaan juga bisa, ada yang kelupaan. Ada yang merasanya udah deal 2 kali katakanlah gitu, tapi belum ada surat mutual termination gitu. Nah, tapi kalau ada surat itu udah resmi itu, maksudnya harusnya resmi. Ada dua pihak ini bahwa ya sudah kita hanya bisa bayar contoh segini. Itu dia nggak bisa bawa ke FIFA. Gitu sih. Nah, yang dibawa ke FIFA itu yang tidak ada deal-dealan antara kedua belah pihak itu ya. Itu juga bisa. Terus yang paling banyak itu kasus COVID kemarin. Itu numpuk sampai sekarang juga ada. Jangan asing aja. Saya juga kena sampai ya 4 kali memo tanda tangannya. Tapi mau bagaimana lagi? Kita orang Indonesia kan tinggi tenggang rasanya, ya kan. Beda kalau asing. Asing memang dia cari nafkah, kasihan kan dari negaranya. Jadi kalau kita nggak berikan dia dia juga pasti akan laporan. Nah, kalau kita laporan kan negara-negara kita sendiri, top sepak bola situ-situ. Tapi jangan keseringan juga, ya kan, pemilik klub yang sering telat bayar gaji, ya kan, ya harus profesional dong. Ya. Jangan karena kita ini lokal terus ya
lokal nanti aja lah ya kan. Jangan. Katanya sepak bola mau maju. Ya kan? Di sini nih bebas ini, berani kita nih. Kritik membangun kan. Bukan kritik kita menjatuhkan. Nah, sebagai agen, apakah agen itu memberikan melamar ke klub atau ada juga yang klub menanyakan pemain dari agen itu sendiri? Dua-duanya. Yang pertama misal kalau belum kenal atau belum begitu dekat gitu, ya kita yang kejar bola gitu ibaratnya, follow up. Tapi ada juga yang sudah percaya gitu. Ya, mungkin karena udah cukup lama ya kan, udah ada nama mungkin. Jadi ada yang juga yang ke saya datang gitu, minta ini gitu sih, Bang. Sama aja lah. Nah, Agi mencari pemain itu dari mana? Nah, Agi kan bukan seorang agen sini kan, khususnya Agi bukan seorang mantan pemain, bukan mungkin main bolanya biasa-biasa, tapi dari mana bisa melihat pemain ini bagus dan tidaknya? Nah, ini kan banyak pasti teman-teman kan. Jadi ini kan sepak bola kan dunia ya. Betul. Kalau kita urusan sama asing. Betul. Nah, di setiap kontinen, setiap benua tuh kita punya partner, punya rekan. Misalnya ini ada rekan di Eropa tuh ada 3 orang di sana yang kita percaya. Tuh di sana. Terus dia kasih semua data full match, highlights, statistik dari Wisecout semua gitu. Komplit lah. Terus kita juga kadang-kadang kalau udah yakin sama pemain itu, kita zoom sama dia buat lihat orangnya kayak gimana sih, attitude-nya bisa nggak cocok di Indonesia. Penting itu ya, penting itu paling penting karena di sini kan Indonesia masih Asia kan. Betul. Harus jangan ada pemain yang gini serem ya, itu selain skill. Jadi di Amerika Latin ada partner gitu yang kita percaya lah. Dan itu agen juga dia atau hanya profesional yang bekerja sama? Bisa agen, bisa scouting, bisa pemain juga. Pemain masih aktif. Yang pernah kerja sama Agi atau kan kadang saya datengin. Aku punya teman bro, bagus. Yang dipercaya agen. Siapa? Ini coba lihat malah CV-nya bla bla bla. Ya itu dari rekomendasi teman-teman asing karena asingnya udah lumayan banyak ini kita nih dari pertama nih, dari awal kita karir sampai sekarang. Betul. Mungkin ada ratusan kali. Nah, jadi dia bilang, ini teman saya bagus nih, datang terus dikirimin. Nah, gitu. Sering juga kayak gitu. Tapi disortir juga sama teman di sana yang terbaik kan? Terbaik. Tapi di sana, di sini sortir juga. Sortir sama kita, nggak langsung asal kirim aja. Terus kita singkat, kita ringkas, baru kirim. Klub membutuhkan apa, baru dikirim posisinya itu. Itu pun belum tentu masuk. Ya kan? Gitu. Nah, yang jadi permasalahan ini, apakah pemain itu tidak bisa dulu didatangkan untuk seleksi? Bisa juga. Ada juga yang kayak gitu. Kemarin musim ini datengin kok saya di turnamen yang Persija itu, RCTI itu. RCTI untuk seleksi pemainnya. Itu kita datengin buat trial. Berarti rugi dulu dong? Ya bisa gitu, rugi dulu. Dan belum pasti kan. Gak apa-apa. Itulah guys, jadi jangan kalian berpikir juga agen sepak bola itu hanya dapat enaknya aja. Ternyata mereka juga mengeluarkan biaya yang sedikit ya. Tiket pulang pergi kalau Amerika Latin, Eropa 40-an ya. Iya benar, Abang tahu kan. Bang Hamzah tahu semuanya. Gila guys. Lu bisa. Visa ya. Visa izin untuk seleksi doang padahal itu ya sebulan lah ya. Tetap pakai visa. Karena masuk TV kan. Itu ndak ada penyesalan itu Agi kalau pemainnya nggak lolos seleksi itu. Ya resiko Bang. Resiko kerjaan lah. Sama lokal juga banyak kok yang saya trialin walaupun cuman kereta atau pesawat. Tapi lumayan juga kan itu biaya gitu ya. Tapi kalau jadi kan investasi Bang. Betul. Lagi kalau masih muda kita kirimin. Wah ini pasti orang itu lokal nih ya, kita ngomong lokal. Misalnya dari pulau lain ke Jawa kita terbangin. Trial lolos, itu orang itu bakal loyal terus dan terima kasih sama kita. Nah, itu ada kontrak nggak? Kalau untuk lokal nih pertama, ada kontrak hitam di atas putih nggak? Berapa tahun ikut agensi aja atau hanya komitmen mulut? Ada yang iya sedikit sih, tapi ada yang enggak. Banyak yang enggak sih. Hanya komitmen kepercayaan aja. Karena gini, kita punya namanya kalau udah kontrak Bang ya. Contoh kalau udah kontrak sama si pemain A gitu. Terus kita contoh ya udah kontrak sama pemain A, terus kita nggak bisa dapetin dia klub. Itu bebannya di kita, kasihan. Iya betul. Gimana Bang? Kita yang tanggung jawab. Iya, betul. Kok saya belum dapat klub? Padahal Abang masukin pemain banyak. Nah. Betul. Terus dia kan kayak cuma terpaku sama saya aja nih. Padahal agen ada banyak betul. Dan mungkin yang lebih punya koneksi ini di sini. Kasihan lah gitu. Mendingan
komitmen aja ya kan. aja. Betul. Gak apa-apa kamu ngobrol sama 4 agen sekalipun si lokal A. Ya siapapun yang terima ya sama mereka ya kan. Gitu. Kalau lokal sih lebih fairnya gitu. Kasihan soalnya. Ini tapi lebih banyaknya sekarang lagi ini ke asing memang ya. Abang saya lihat di Instagramnya memang banyak asing dan pemain asingnya juga. Wih, bukan kaleng-kaleng guys. Ya kan? Marukawa ya kan. Wih, Malut lagi kan baru yang tim baru naik. Otomatis kan kita tahu sendiri guys, Malut salah satu tim baru tapi wah udah langsung lolos dan jor-joran beli pemain. Mahal pasti kan pemainnya. Ya mungkin. Tapi kalau banyak kalau banyak klub ini kan Liga 1 sudah hampir rampung pasti kan. Nah ini kan ada Liga 2 nih. Liga 2 kan regulasi juga pasti ada asing lah, tapi nggak tahu berapa. Mahal nggak pemain Agi kalau khusus untuk Liga 1 atau klub maunya? Liga 2 nggak mahal bang. Nggak mahal ya. Nyesuaiin budget. Nah tapi kualitas, ini nyesuaiin budget tapi kualitasnya seperti apa? Jadi gini ya, untung-untungan lah. Contoh gini. Abang punya duit berapa? Oke, 1 juta 10 contoh. Juta. Oke, 10 juta. Beliin iPhone 15 Pro kan nggak bisa dong. Oke, ya. 10 juta dapatnya apa? Dapatnya iPhone yang ya 11 lah ya kan. Gitu. XXR gitu kan. Ya gitu dong. Harusnya realitanya gitu kan. Tapi rezeki-rezeki siapa tahu dia bagus. Dan itu ada terjadi kan dengan harga murah. Totonya ini pemain buset banyak sih. Ada juga yang mahal gagal banyak juga. Gak menjamin bola. Soalnya di sana kan itu misalnya pemain asing ya bang. Kita ngomong pemain asing. Di sana di negaranya top tuh. Masuk ke Indonesia lemas juga banyak. Di luar nggak siapa-siapa. CV-nya nggak pernah main. Di sini top juga banyak. Jadi, nah itu juga agen itu bersaing ya. Bersaing betul. Jadi para agen juga mengirimkan CV video pemain-pemain asing itu ya. Klub-klub, ya. Itu tergantung dari klubnya dan pelatihnya atau ada kelebihan dari agen masing-masing, pendekatan atau atau kepercayaan. Ya. Atau aja makan. Entertain. Oke. Itu salah satu. Enggak, kalau itu faktor itu apa ya? Sebenarnya gini, misalnya contoh saya sama agen Abang Hamka agen. Oke. Ya kan? Sama-sama masukkan lah pemain. Oke. Nah, pelatih yang menilai. Katakanlah saya masukin Messi. Oke. Abang ya kan? Ya, tinggal pelatihnya. Kan itu sudah dua-dua pemain bagus. Iya. Ya kan? Iya. Tergantung pelatih saya sayang sama Bang Hamka apa sayang sama Agi. Kadang-kadang maksudnya dekat. Dekat ya. Karena sudah percaya, maksudnya sudah pernah membawa orang dengan kualitas yang top. Jadi akhirnya itu kan betul. Jadi nggak selalu dilihat pemainnya juga, siapa yang bawa juga. Kadang-kadang kepercayaan. Misalnya ada agen A atau siapa atau saya gitu punya masalah pernah history di klub ini dulu. Jadi omongan akhirnya. Saya mau ngirim Messi pun juga nggak masuk gitu. Contoh. Jadi koneksi itu harus baik ya. Bener. Di lain kualitas pemain itu sendiri, agen juga harus menjaga attitude-nya ya. Iya, kayak contoh abang di pinggir jalan, dikasih selebaran, tapi abang orang nggak kenal sama orang itu, kan ya paling cuma diambil aja. Oke. Itu padahal abang butuh tuh mobil katakanlah. Iya. Ya nggak cuman selebarannya disobek, buang, kan gitu contohnya. Betul. Tapi kalau misalnya udah kenal, abang datang sendiri ke showroomnya, ke marketingnya, itu sih contohnya. Abang bisa diagennya lagi nggak? Bisa dong. Usia 40 mungkin ada turnamen nanti. Nah, kalau agen itu keuntungannya tuh di awal apa sama kayak pemain pendapatannya? Pendapatan bulanan apa gitu? Iya, kayak pemain kan kontrak setahun. Ya. Nah, agen ini pendapatannya seperti apa modelnya? Jadi itu kalau berdasarkan regulasi FIFA ada 2 kan. Yang pertama dari pemain, yang kedua dari klub. Yang udah lisensi. Nah, kalau ini kita ngomong dari klub dulu. Dari klub itu biasanya di awal dikasihnya. Ada juga yang nanti ya tengah musim. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang berapa bulan berikutnya nanti ya nunggu apa kayak. Kalau dari pemain juga beda. Tergantung kita kesepakatan sama pemain. Sekali aja di awal. Ya. Ada yang bilang bayar gaji per bulan. Dicicil per bulan kayak mereka. Betul. Karena mereka juga ada ketakutan. Betul. Kalau saya kasih lu di awal, nanti tengah musim gua dicoret, gua rugi.
Ada yang kayak gitu. Paham kan Bang? Betul. Lo kasih semua nih. Padahal hitungannya setahun. Betul. Tapi gue setengah musim dicoret. Aduh. Masih si Agi setengah tahun lagi. Wah, tapi itu salah satu pemikiran yang menurut saya nggak benar juga kan. Kenapa? Agen itu bekerja di awal. Ya. Setelahnya kalian yang bekerja. Benar sih. Ya, kan nggak mungkin orang bekerja kita mau potong gajinya, walaupun kita sudah ada komitmen kan, bahwa nggak diambil di depan tapi ambil di per bulan kan. Tapi kan namanya agen ini bekerjanya mendilkan. Mendilkan berarti di depan kan. Ya otomatis ya di depan yang dia dapat. Setelahnya dia hanya memantau pemain itu untuk naikkan kualitasnya. Gajinya dia yang ngambil semua. Karena takutnya ketika dia alasan pemain kan banyak, keluarga lah ya kan, mohon maaf nih orang tua mau butuh apalah, bangun rumah ini, beli rumah ini, istri ini. Kalian nggak pikir agen juga punya keluarga? Iya dong. Kalau sudah komitmen, walaupun dari hitam di atas putih, ya itu harus dijalankan. Karena apa? Kalian nggak punya tim, pasti agen yang bantu. Benar. Kalau nggak ada agen, kalian nggak dapat tim. Kan begitu kasarannya. Betul dong. Betul, kecuali Bang Hamka nggak butuh agen deh. Semasa kalau sekarang butuh agen karena usia 40 kan. Dan yang berat ini. Jadi semuanya itu harus saling berkomitmen ya kan. Jadi kalau memang sudah komitmennya di awal, ya harus selesaikan di awal ya kan. Tapi kalau saya melihatnya kalau digaji itu Gimana, Bang? Kurang nyaman sih. Bukan kita yang kerja. Itu loh, dia kan yang kerja. Ya sih. Itu sih. Nah, contoh kasarnya, ya kita ambil duit dia kerja kita ambil duit dia. Walaupun itu perjanjian kan, mulut itu ya. Kadang kan, contoh saya kerja, walaupun saya udah deal-dealan sama agen. Per bulan saya kasih agen saya 1 juta. Tapi saya kerja terus, kerja dipotong lagi. Padahal udah perjanjian di awal. Ya oke. Enak aja agen saya nih, dia udah nggak pernah datang. Ya kan? Jadi akhirnya ada timbul perasaan seperti itu. Oke. Ya kan saya cedera agen saya nggak, telepon pun nggak. Ngerti nggak maksud saya? Paham. Jadi kan akhirnya padahal itu perjanjian di awal seperti itu. Cuma karena berjalannya waktu, capek sendiri kan. Belum lagi bisikan-bisikan dari yang lain. Akhirnya nggak enak jatuhnya nanti. Iya sih. Iya dong, musim berikutnya kalau kalian seperti itu kan pasti udah beda. Clash itu. Jadi makanya saya bilang kalau memang namanya, tapi di luar seperti apa Ki? Agen-agen Eropa lah. Eropa, emang ada yang ambil bulanan, ada yang ambil sekali tempo, sama persis sama persis. Tapi di sana hitungannya beda. Ya. Karena kan sana gajinya gede-gede. Ya sebulan bisa setahun kan? Iya. Kalau di sini sebulan bayar 2 hari habisnya. Nah, itu serunya guys, penonton Hamka Story. Jadi kita bukan hanya tahu soal sisi sepak bola, sisi tim ya kan, sisi klub, tapi sisi agen juga harus kita tahu biar kalian semua bisa dapat edukasi. Benar. Banyak sih sebenarnya ilmunya. Nah, itu kalau saingan tuh saling tusuk juga gitu. Ada yang seperti itu. Di semua lah pasti. Maksudnya sesama agen kan? Iya, sesama agen itu. Ada yang kayak gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong. Betul. Mungkin ada ya seperti itu. Mungkin saya juga pernah melakukan. Secara nggak sengaja ke agen lain. Terus dia merasa disakiti sama saya, dia balas. Mungkin. Minta maaf ya Agi di sini ya buat semua yang menonton agen-agen ya. Yang penting jangan agen agung. Dia agen Tarkam soalnya. Ke bawah ya. Bawa saya kemarin ya kalah. Nah, Agi ada enggak pemain niatan Agi nih bawa pemain kita keluar? Udah pernah, Bang. Udah pernah. Oke, siapa itu? Si yang terakhir siapa sih? Fani ya. Fani kiper timnas wanita. Kiper timnas yang baru main ke Arab, Liga Arab. Wah, enggak tahu, Bang. Enggak kenal. Itu kiper timnas namanya Fani. Ke Arab, terus siapa lagi sih? Kiper senior. Kiper timnas Indonesia. Senior. Oke. Kemarin habis lawan siapa ya? Timnas wanita itu ya? Wanita. Bukan laki-laki. Sekarang ada di Liga Arab. Ya, terakhir main di Liga Arab. Sekarang masih kompetisi kan selesai nih. Oke. Masih gak tahu nih antara perpanjang apa enggak? Perpanjang atau dia juga ada tawaran ke Jepang. Jadi antara itu. Agennya Agi. Saya. Kita lah, Resi. Siapa namanya? Fani guys tuh.
ini diam-diam kalau bukan saya di channel Hamka, kita nggak tahu ada pemain timnas putri yang abroad juga ke Liga Arab Saudi, bahkan mau ke Jepang melalui agensi Resi Enterprise. Agensi apa? Resi Enterprise. Resi Enterprise. Di bawah pimpinan komisaris dan juga presiden Agi kan. Ada nggak untuk laki-lakinya Gi? Ya banyak juga adik-adik kita yang lagi berkembang khususnya di timnas ya. Belum. Dulu pernah ya Miftah pernah ya? Ya saya lupa Miftah kan. Miftah. Itu yang ngebusnya. Oke. Betul. Siapa lagi ya? Usman ke Hong Kong ya? Oke. Tapi untuk pemain timnas sendiri nih Gi, timnas sekarang ada nggak tawaran dari klub luar ke AG bahwa saya mau contoh nih pemain Indonesia? Ada. Pemain Liga Thailand biasanya, Liga Thailand, Liga Malaysia ada minta ke saya. Tapi mereka punya agen sudah ya? Tidak, bukan masalah itu. Wah ini panjang ini. Jadi Liga Thailand itu misalnya kirim pemain, kirim CV. Bro, lo kenal pemain ini nggak? Ya kenal. Oke. Timnas aktif sekarang. Iya. Saya nggak usah sebutin namanya. Cuman mau nggak dia main ke Liga Thailand atau ke Liga Malaysia, tapi segini, saya udah dari awal ngomong nggak usah saya telepon, saya bilang dulu nggak mau pasti. Kenapa? Kecil harganya. Ya, kenapa? Di sini dia dapat 3 kali lipat lebih dari yang lo tawarin. Kecuali Liga Jepang, Korea, karena lebih tinggi liganya ya kan. Walaupun harganya kecil, lebih, tapi untuk berkembang ya. Buat berkembang kan, timba ilmu kan, kayak. Agi juga berpikiran seperti itu. Iya dong. Oh, gila guys itu. Weh, adik-adik yang di SSB langsung ya kontak. Tembak. Kalau ke Eropa kayak yang kemarin siapa sih Marcelino gitu ya. Iya. Itu memang kan Liga Belgia kualitasnya jauh, memang ngambil ilmu. Walaupun harganya kecil ya, kamu untuk berkembang. Kalau Liga Thailand sama aja ya, Malaysia. Sama aja 11-12. Makanya terus di sana tuh ternyata ekspektasi mereka tentang pemain Indonesia tuh dikiranya murah. Ini bro, segini harganya. Gitu loh. Pandangnya enteng rupanya ya. Iya, pada ngata. Bro, aku pemain contoh ya kita sebutin nama. Contoh ada yang mau si Nadeo, contoh. Torres Querido. Ditawarnya segini. Ya, saya udah bilang, ini udah pasti gak mau. Baru kaget mereka bahwa Liga Indonesia juga harganya tinggi. Iya. Pemain-pemain Indonesia. Dikiranya kan mungkin peringkat FIFA kita di bawah mereka tuh. Tapi sekarang nggak bisa dong, lolos Piala Dunia guys. Kalau mau kontrak saya 10 miliar kan. jual ya kan, jual mahal kan kita pemain kita, timnas kita betul juga. Betul. Tapi kalau ada kesempatan di Eropa yang Eropa yang lumayan liganya naik kan, sama di Jepang, Cina atau Korea mungkin yang ketanggung lah ya. Ya. Itu masa Agi bisa bawa pemain dari luar ke sini pemain sini nggak bisa bawa kan? Itu ada agen yang spesialisasi itu. Ada. Mungkin besok next time abang panggil. Jadi pemain-pemain Indonesia di abroadin banyak. Tapi nggak di media. Di media. Pemain-pemain timnas aktif kok. Yang Indonesia bukan yang naturalisasi ya. Iya. Itu kan kalau saya nggak salah itu satu agen yang pernah keluar negeri. Oke. Melalui mata Agi nih sebagai agen kan, sama juga teman-teman Agi mungkin yang di luar. Sudah pantaskah pemain khususnya di timnas kita yang bermain sekarang ini pantas bermain di Eropa? Khususnya bukan yang udah keturunan ya, yang tapi yang contoh seperti kayak Rizky Ridho. Apakah sudah bisa waktunya? Pantas. Cuman ya itu kembali lagi ke satu kan mungkin mindset pemain. Mikirin duit kah atau perkembangan developmentnya dia atau gimana, karena kalau ya tadi yang saya bilang Bang, kalau untuk finansial memang mungkin orang sana melihat kita itu murah paling gitu, jadinya tawarnya kecil. Kecuali kita udah langganan Piala Dunia tuh, wah itu. Tapi kalau ada yang mau, saya suruh Agi ya mau ke luar negeri, ke Jepang, contoh Jepang, Korea. Tapi harus mentereng timnas apa? Ya pasti atau yang intinya dong saya bawa kan. Kalau perlu saya ucuri umur kan. bikin apa? Bikin kelahiran muda lagi kan? Ya, 20. Diskon 50%. Nah, tapi sebagai agen, komunikasi dengan pemain itu enggak langsung pas selesai udah dapet semuanya stop. Enggak ya. Itu dia bedanya Bang. Kenapa ini kita sama mungkin beberapa agen yang konvensional pikirannya setelah ini deal selesai gitu. Atau biasanya nggak tahu lah ya, ada yang seperti itu apa enggak. Tapi kalau kita tuh end to end Bang, dari awal dia landing
Sampai selesai kompetisi. Sampai selesai musim kita tiap hari komunikasi. Umpama katakanlah asing atau lokal juga sama. Asing misalnya, wah apartemen ini kecil, udah kecil nih, keluarga gua udah datang katakanlah. Minta dong ke klub bisa nggak yang lebih besar, contoh. Jadi berusaha. Ya, terus makanan nih nggak cocok, saya sakit perut main gitu katakanlah. Betul. Karena kan baru. Terus kita coba atur makannya biar ya udah adaptasinya biar gampang gitu. Jadi banyak Bang. Kadang biaya sendiri juga dari agen ya. Biaya sendiri, ya. Dan itu berlaku tidak hanya untuk asing tapi lokal juga dirata samakan kan. Bener, lokal juga. Tapi biasanya yang lokal mungkin lebih. Ya makan rawon cukup. Bukan, maksudnya yang lokal lebih nggak suka komplain gitulah bahasanya. Ya karena dia sudah tinggal di negaranya kan. Kalau yang baru ini memang. Kadang saya juga waktu di Malaysia ya? Sering kasihan teman-teman asing, bukan kasihan ya, maksudnya hibah lah ketika gimana? Ada ya bermasalah mungkin dengan klub atau tidak ditemani bergaul. Kadang-kadang ada pemain yang sedih kan. Nah, saya merasa itu ini gimana kalau pemain kita yang keluar dibegitukan kan. Maksudnya walaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, otomatis kita say hello terus kan untuk apa? Karena mereka jauh kasihan, datang jauh dari keluarganya kita. Nah saya selalu berpikir seperti itu. Mau asing siapapun dari Amerika Latin, dari Eropa, dari Afrika, kalau saya sudah lihat, saya pasti datang. Walaupun saya tidak bisa bahasanya, saya cuma say hello, ayo bro, it sambil bahasa isyarat kan, eating, oke. Jadi dia merasa ada temannya. Ini loh. Nah kenapa? Saya merasa ketika nanti pemain kita di luar, kita bakal dikasih begitu juga sama orang gitu. Iya, pasti. Kadang saya tuh suka sedih sama teman-teman asing itu, bukan karena perlakuan dari klub yang tidak bagus, tapi karena dia satu tidak bisa bahasa, terus negara baru lah. Negara baru, Inggrisnya juga lapeco kan. Ya, jadi saya temani, saya ajak kembali di apartemen, kita lagi libur. Bro ayo ke mall kopi. Itu saya suka senang seperti itu. Jadi hubungan terus terjaga. Bagus. Kadang ini beberapa sudah di Eropa kan. Ayo Kep, liburan sini. Ya nanti kau pikir saya enggak bawa ekor. Kalau sendiri sih bisa langsung cus kan. Karena ekor 3 kan. Ikut semua. Waduh. Jadi susah senang sedihnya ya sebagai susah senangnya ya. Iya. Jadi kadang-kadang juga ada asing yang sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu ngadepinnya gimana? Itu dari Latin biasanya, yang dari Brasil gitu. Banyak. Ya pakai translator Bang. Pakai translator, pakai HP. Iya ngomong pakai HP. Tapi dia nggak lama untuk belajar bahasa Indonesia kan kalau Brasil. Awalnya doang ya. Awalnya doang. Kasihan jadi kata-kata apa. Terus kan untungnya misalnya ada asingnya lain temennya dia di satu tim. Nah, itu biasanya dia minta tolong sama itu. Gitu sih. Oke guys, tidak terasa kita panjang lebar kan mengulas soal sisi agen yang selalu hanya di channel saya mengulas sisi legenda pemain, sekarang ini agennya, dan memberikan edukasi yang sangat baik. Dan juga saya berharap bukan waktu dekat atau waktu akan datang Agi bisa membawa pemain lokal kita abroad ke liga yang betul-betul berkualitas. Saya harap itu Gi. Jangan hanya bawa pemain, bukan lagi aja agen-agen yang lain yang punya channel, tolong kalau memang ada pemain kita yang berkualitas, jual juga keluar. Sama deh, dia ekspor kan. Jangan menunggu mereka yang datang. Kayak ini kan asing kita datengin kan terus. Betul. Ya, semoga itu Gi, harapannya. Siap. Untuk terakhir harapan sepak bola ke depan seperti apa Gi? Dari sisi agensi. Dari sisi agensi ya itu tadi harapan saya nomor 1. Semoga regulasinya liga jadwal setiap tahun itu udah tertata baik, nggak berubah-ubah. Jadi klub-klub, agen atau pemain tuh udah persiapannya jauh. Gitu. Jadi pas masuk sudah siap semua. Kayak contoh Premier League English. Ini liga musim depan baru jalan nih. Jadwal yang udah 3 tahun lagi udah ada. Jadwal 2 tahun lagi udah ada. Udah ada tertata lawan siapa gitu. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Kayak gitu sih Bang. Oke Gi, terima kasih sudah mau hadir ke Bang. Podcast salah satu top di olahraga nih podcast ini kan. Sombong dikit. Diundang oleh Cap Hamda. Terima kasih sekali lagi sudah datang, sudah memberikan edukasi soal sisi dari agensi, bahwa agensi juga
salah satu penopang sepak bola. Stakeholder ya, stakeholder juga. Salam juga buat teman-teman agen lainnya. Siap, semoga sepak bola kita makin berkembang dan makin maju, dan tunggu video selanjutnya di Hamka Story 23. Gaskan dia.